Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kita semua. Tidak terasa sudah hampir 4 bulan kita tidak bersama-sama beribadah di gedung gereja. Dan kita melaksanakan ibadah bersama dari rumah masing-masing. Saya percaya hadirat Allah tetap menyertai kita semua walaupun kita beribadah dari rumah. Bapak Ibu Saudara, dengan teknologi yang ada, kita tetap dipersatukan dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan, terlebih melalui firman Tuhan yang selalu menguatkan kita semua. Beberapa informasi yang akan kami sampaikan sebagai berikut. Dengan perkenanan Tuhan, dalam waktu yang tidak lama lagi, kita akan melakukan ibadah dengan adaptasi kebiasaan yang baru di gedung gereja dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang pernah saya sampaikan sebelumnya, seperti wajib memakai masker dan jaga jarak, sering mencuci tangan, tidak bersalaman dahulu, dan jika tidak sehat, dihimbau untuk tetap beribadah dari rumah. Informasi alur jemaat, masuk dan keluar gereja akan dijelaskan melalui video tutorial, dan setiap jemaat yang akan mengikuti ibadah wajib mengisi form pendaftaran yang akan dibagikan melalui GBTC online. Untuk jemaat di bawah usia 15 tahun dan di atas 60 tahun, kami akan tetap layani melalui ibadah secara online melalui link yang akan dibagikan setiap minggunya. Mesbah doa keluarga tetap dilaksanakan setiap malam pada pukul 9. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui tayangan berikut ini. Teman-teman, jangan lupa ibadah kita. Kakek Yakub tunggu anak-anak semua ya. Dadah. Dadah. Berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, tanganku. Untuk persembahan kolekte, perpuluhan, dana sosial, dan dana pembangunan dapat Bapak Ibu Saudara salurkan melalui rekening BCA dengan nomor 008 322 7467 atau melalui scan QR Code berikut ini. Terima kasih untuk setiap persembahan dan partisipasi dari Bapak, Ibu, dan Saudara. Tiba saatnya kita sama-sama akan mengikuti ibadah. Mari kita siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selamat mengikuti dan Tuhan Yesus memberkati. Minggu 15 Maret 2020. Itulah pertemuan ibadah kita sebelum pandemi COVID-19 merajalela. 4 bulan sudah kita tidak bertatap muka dan bertemu secara langsung. Di tempat inilah kita bertumbuh bersama, mengenal Tuhan Yesus yang luar biasa baik. Dan saat ini, walaupun kita beribadah di tempat yang berbeda-beda, percayalah, Tuhan kita adalah Bapa yang sangat baik. Dia tahu segala yang terbaik untuk kita semua anak-anaknya.
anak-anak yang Kakak sayangi. Kakak sangat rindu kalian semua. Tuhan Yesus sayang kalian semuanya, anak-anak. Tetaplah bersyukur, memuji, dan menyembah Tuhan kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Shalom.
Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini ibadah kita spesial. Kenapa spesial? Karena hari ini ibadah dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional. Dan spesial juga karena hari ini ibadah kita ditemani anak-anak kita. Saya beri kesempatan Papa Mama untuk mengucapkan selamat Hari Anak kepada anak-anak kita. Selamat Hari Anak. Haleluya. Haleluya. Anak-anak penting bagi Allah. Apa yang penting bagi Allah? Penting juga bagi kita Papa dan Mama. Penting juga bagi kita guru-guru sekolah minggu. Amin. Mari kita meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Allah yang luar biasa. Sungguh besar Engkau Tuhan. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, sungguh Kau layak ditinggikan. Haleluya, sungguh besar setiamu. Amin Tuhan, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indah Kau Tuhan. Lukiskan indahnya Kau Tuhan.
tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Kau ku agungkan, ku tinggikan Raja yang besar, Yesus Tuhan, Allah yang ajaib, perkasa mulia, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib Tuhan, Kau besar, Kau perkasa, Kau mulia, layak diagungkan, layak dimuliakan, layak ditinggikan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu nyata dalam kami, berkat-Mu selalu baru dalam kami, kasih-Mu selalu menyertai kami seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kami bersyukur mempunyai Allah yang besar, Allah yang selalu ada buat kami, Allah yang selalu bertanggung jawab atas hidup kami. Hari ini segala pujian biarlah ku persembahkan hanya bagi Bapa di dalam surga, Allah perkasa mulia. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, dan kami siap mengeluk-elukan Kau, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Yang mengatakan dan merasakan kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, Yesus baik, teramat baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik,
setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, oh kulihat kasih-Mu, amin, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Yesus baik. Oh ya ya ya, sungguh amat baik, sungguh baik. Tuhan baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebab Yesus baik, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, Kau Allah yang baik Tuhan. Oh, katakan na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri bagiku, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Na 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 na, na na. Oh, na 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 na. Yes. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia oh, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah,
Tuhan. Bapa, kami perlu kasih-Mu Tuhan. Sentuh kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yes, Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Seringkali anak-anak merasakan tidak mendapatkan kasih dari orang tuanya. Seringkali anak-anak merasakan ketidakadilan di dalam keluarga. Tapi saat ini ada kasih Allah dalam setiap keluarga saat ini. Saya rindu papa dan mama boleh peluk anak-anaknya
dan katakan kalau kalian mengasihi anak-anak. Kami mengasihimu seperti kasih Bapa mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Bapa, sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajar kami Tuhan, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya. Kasih Allah melingkupi kami. Ada pemulihan terjadi. Ada pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Peluk kami dengan kasih-Mu Tuhan. Peluk kami dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami memiliki kasih tanpa syarat. Kasih yang selalu mengampuni, kasih yang selalu memberi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya keluarga-keluarga dimanapun kami berada, ada kasih Allah melingkupi kami. Kasih terhadap pasangan kami, kasih terhadap anak-anak kami, sehingga kami mencerminkan Kristus di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Teruslah bersama kami, teruslah menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami, agar kami boleh merasakan damai dan sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, mari berbicaralah kepada kami. Kami mau belajar lebih dan lebih lagi, dan kami semakin mengenal Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap menyiapkan hati kami untuk ditaburi dengan firman-Mu, agar firman itu boleh tumbuh dan boleh menghasilkan buah-buah. Terpuji nama-Mu Tuhan. Serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan perlengkapi beliau dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga firman yang disampaikan sungguh-sungguh berasal dari hati-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan berjudul anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca di dalam kitab Mazmur
128 ayat 3 bagian B yang bunyinya sebagai berikut. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Amin. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, sebab mereka seumpama pohon yang ditanam di tepi sungai. Pada musimnya akan berbuah, daunnya tidak akan layu. Apa yang diperbuatnya selalu berhasil. Puji nama Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan. Sidang yang Tuhan Yesus kasihi, tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional. Mengapa ada Hari Anak? Tujuannya adalah agar anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebab kalau ada anak yang diberkati oleh Tuhan, ada bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang makmur. Demikian pula kalau ada anak-anak kita diberkati, ada keluarga yang kuat, keluarga yang sehat, keluarga yang baik, gereja yang maju, yang mempermuliakan nama Tuhan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa anak yang diberkati Tuhan itu? Nah, kalau kita membaca dalam ayat tadi, anak yang diberkati oleh Tuhan itu bagai tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Kita tahu meja adalah tempat makan. Meja adalah tempat berkat dan rezeki. Jadi digambarkan bagai anak-anak itu, anak-anak yang diberkati Tuhan itu seperti tunas zaitun di sekeliling meja-meja kita. Pertanyaan yang kedua, mengapa dilukiskan tunas zaitun anak-anak yang diberkati Tuhan itu? Mengapa dilukiskan seperti tunas zaitun? Ada dua hal yang perlu saya ajukan di sini. Yang pertama, minyak zaitun itu berkhasiat untuk obat. Sebagai obat, fungsinya bisa menurunkan kadar kolesterol, juga bisa mencegah penyakit jantung, bisa mengatasi peradangan pankreas yang akut, bisa mengobati kanker kulit, juga bisa mengobati diabetes, juga bisa mengatasi kanker rahim, juga bisa menghilangkan jerawat, bisa menurunkan tekanan darah tinggi, bisa mencegah kanker payudara, juga bisa mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang, dan juga bisa mencegah penyakit Alzheimer, penyakit orang tua yang bisa pikun dan lain sebagainya. Mari untuk itu kita membaca dalam Amsal Sulaiman pasal 10 ayat yang pertama. Silahkan dibaca. Amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Amin. Anak yang dilukiskan sebagai tunas pohon zaitun itu adalah anak yang bijak. Dan anak yang bijak ini, kata Amsal Sulaiman pasal 1, mendatangkan sukacita kepada ayah dan ibunya. Puji nama Tuhan. Kita baca lagi Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Inilah fungsi dari anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, yang digambarkan seperti tunas pohon zaitun, di mana mereka akan menjadi obat bagi orang tuanya, kekuatan bagi orang tuanya, penghiburan bagi orang tuanya, kebahagiaan bagi orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, minyak ini selain berguna untuk pengobatan, juga bisa untuk mengurapi, pertama raja, yang kedua nabi, dan yang ketiga imam. Kita membaca coba dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-13.
1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Amin. Nabi Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja dari bangsa Israel. Puji nama Tuhan. Jadi minyak ini bisa mengurapi raja-raja. Yang kedua, kita baca Imamat 8 ayat 12. Imamat pasal 8 ayat 12. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Puji nama Tuhan. Kita lihat Nabi Musa di sini, dia mengurapi Harun untuk menjadi imam dengan minyak dari tunas zaitun ini. Puji nama Tuhan. Jadi minyak tadi yang pertama untuk mengurapi raja, yang kedua untuk mengurapi imam, yang ketiga kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Amin. Nabi Elia disuruh oleh Tuhan mengurapi Nabi Elisa dengan minyak ini. Jadi kita bisa melihat tunas zaitun itu lambang dari anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, di mana mereka menggambarkan anak-anak dari tunas zaitun itu mereka akan terbit sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama. Jadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, mereka bisa menjadi obat bagi keluarganya. Kemudian dari orang-orang tersebut, anak-anak tersebut, Tuhan akan terbitkan pemimpin-pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin agama. Puji nama Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, sidang yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana anak-anak diberkati oleh Tuhan? Bagaimana agar anak-anak kita diberkati oleh Tuhan? Mari kita baca dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Amin. Di dalam ayat-ayat tadi kita bisa melihat bagaimana anak-anak diberkati oleh Tuhan supaya menjadi obat bagi keluarganya, orang tuanya, menjadi orang-orang besar, menjadi pemimpin negara, pemimpin agama. Kata Mazmur 128 ayat 1 sampai 3, mereka harus berada di dalam keluarga yang takut akan Tuhan. Ayah, ibu, dan anak harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Kata takut di sini bukan takut terhadap hukuman Allah, tetapi kata ya takut di sini dalam bahasa Ibraninya yare. Yare itu artinya hormat kepada Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Jadi inilah bagaimana anak-anak diberkati oleh Tuhan. Mereka harus tinggal dalam keluarga yang takut akan Tuhan, yang hormat kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, dan jadi anak yang juga takut kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan. Seperti ayat 1 diterangkan di sana, hidup menurut jalan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu orang yang hidup menurut jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan itu? Kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Amin. Tuhan Yesus berkata bahwa Dia adalah jalan, dan Dia adalah kebenaran, dan Dia adalah hidup. Jadi hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan, hidup menurut jalan Tuhan Yesus. Kita baca Yohanes 1 ayat yang pertama. Yohanes pasal 1 ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Jalan itu adalah Yesus. Yesus itu kata Yohanes 1 ayat 1, Dia adalah firman Tuhan atau firman Allah. Jadi supaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, menjadi obat buat keluarganya, menjadi pemimpin bangsa, negara, dan agama, mereka harus kita didik untuk takut kepada Tuhan, untuk taat kepada firman Tuhan. Itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kita baca Efesus 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Jadi anak yang ada dalam keluarga yang takut kepada Tuhan, ayah, ibu takut taat kepada firman Tuhan, kemudian anak pun takut dan taat kepada firman Tuhan. Kata Efesus 6 ayat 1 sampai 3, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berbahagia dan yang panjang usianya. Puji nama Tuhan. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan? Mereka harus hidup dalam keluarga yang takut kepada Tuhan. Ayah, ibu, anak takut kepada Tuhan. Dan anak yang takut kepada Tuhan, anak yang taat kepada firman Tuhan, dialah anak yang berbahagia. Dialah anak yang panjang usianya, yang akan menjadi obat buat keluarganya, dan yang akan terbit sebagai pemimpin negara dan pemimpin agama. Dan sebagai ayat terakhir kita baca Kejadian 22 ayat 18. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Tuhan berkata kepada Abram bahwa Abram adalah pribadi yang takut kepada Tuhan. Seorang imam dalam rumah tangga yang takut kepada Tuhan. Kemudian dia juga mendidik Ishak untuk takut dan taat kepada firman Tuhan. Sehingga muncullah ayat 18 bahwa keturunan dari Abram, keturunan orang-orang yang takut dan taat kepada firman Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Itu sebabnya mari dalam kesempatan ini kita harus menjadikan diri kita sebagai orang tua, baik ayah dan ibu yang takut kepada Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Juga kita ajar didik anak-anak kita untuk takut dan taat kepada firman Tuhan. Sebab kalau mereka, anak-anak kita takut dan taat, mereka adalah tunas-tunas zaitun. Mereka akan menjadi obat bagi keluarganya, dan akan terbit muncul dari kehidupan anak-anak kita yang takut akan Tuhan, menjadi orang-orang yang besar, yang akan menjadi pemimpin bangsa ini, negara ini, dan yang akan menjadi pemimpin agama. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyi sebuah nyanyian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
surga, hamba berdoa buat jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, agar mereka semua menjadi keluarga-keluarga yang takut kepada Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Baik seorang ayah, seorang ibu dan anak yang takut dan taat kepada firman Tuhan. Sebab ada janji firman Tuhan, kalau anak-anak kami takut dan taat kepada firman Tuhan, mereka akan menjadi tunas pohon zaitun. Mereka akan menjadi obat bagi keluarganya. Mereka akan menjadi orang-orang besar untuk memimpin bangsa dan negara ini, untuk memimpin agama. Terima kasih banyak Bapa. Hamba berdoa, biar kiranya Roh Kudus akan membuat hati mereka semua, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi jemaat yang takut dan taat kepada firman Tuhan, menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Terpuji namamu untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Di akhir kebaktian ini, kami naikkan pujian, hormat, syukur bagi Bapa di surga, bagi Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang hadir dalam ibadah online kami, yang memberkati kami. Syukur dan terima kasih, hormat, pujian bagi Allah kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kembali kami berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan beri kepada bangsa ini pengharapan, kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk bisa menghadapi COVID-19 ini. Bagi masyarakat Indonesia yang terjangkit virus ini, doa kami, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Tuhan pakai dokter dan perawat menjadi alat supaya menolong kesembuhan mereka. Tuhan memberkati para medis dan perawat. Tuhan jaga lindungi keluarganya juga. Kami berdoa buat pemerintahan yang kami hormati, mulai Bapak Presiden, para menteri, juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT. Beri kepada mereka hikmat, akal budi dan kebijaksanaan teristimewa buat Bapak Presiden Jokowi, supaya keputusan-keputusan yang diambil dan dijalankan sangat menguntungkan bangsa ini. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Engkau mendengar doa kami. Juga selamatkan bangsa-bangsa lain yang terserang COVID-19 ini, baik di Eropa, di Barat, di Afrika, di Asia. Tuhan tolong mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya hamba berdoa ya Tuhan, buat jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa,
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memenuhi rumah tangga, usaha, studi, kesehatan, dan pelayanan kami semua. Mari kita katakan sama-sama, amin.